Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul qiyam. Selamat datang bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Bersyukur dan beruntung kita di dalam hitungan siklus satu tahun ada satu bulan yang bernama Ramadan. Apalah jadinya jika dalam hitungan yang satu tahun ini di 12 bulan tidak ada satu bulan yang bernama Ramadan. Mungkin kita telah menjadi makhluk Allah yang terpuruk dan terhina di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Allah, Kau hadirkan Ramadan untuk kami. Kami bisa membenahi diri, memperbaiki diri, dan kami berharap Engkau selalu memberikan kemudahan kami dalam menjalankannya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek Ketenaga Kerjaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu dikenal dengan beberapa bulan. Yang pertama, Ramadan dikenal dengan Syahrus Siyam. Kemudian Ramadan dikenal dengan Syahrul Qiyam. Ramadan pula dikenal dengan Syahrul Quran. Dan juga Ramadan dikenal dengan Syahrus Sadaqah. Ketika kita berbicara hari yang terbaik di dalam hitungan satu pekan, tentu kita akan mengetahui hari yang terbaik dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Di saat kita berbicara tanggal-tanggal terbaik di dalam hitungan satu bulan, maka pasti kita akan mengatakan tanggal terbaik dalam satu bulan itu adalah tanggal 13, 14, dan 15. Sebab di tanggal itu Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan puasa sunnah yang dikenal dengan Ayyamul Bid. Di saat kita berbicara waktu, tentu kita akan mengatakan waktu yang terbaik dalam 1 kali 24 jam adalah sepertiga malam. Karena saat itu Allah fis sama'id dunya, berada di langit dunia menanti kedatangan hamba-hambanya yang bersimpu di hadapan duli kebesarannya, yang menengadahkan kedua tangan untuk bermunajat kepadanya. Hari yang terbaik hari Jumat, tanggal yang terbaik tanggal 13, 14, dan 15. Waktu yang terbaik adalah sepertiga malam. Hal itu kita bicarakan di luar bulan Ramadan. Namun begitu masuknya bulan Ramadan, semua itu tidak berlaku, saudara. Ketika berbicara hari yang terbaik dari mulai hari Senin sampai hari Ahad, itu merupakan hari yang terbaik. Di saat kita bicara waktu yang terbaik, bukan hanya sepertiga malam. 1 kali 24 jam adalah waktu yang terbaik.
Ketika kita bicara tentang tanggal-tanggal yang terbaik, bukan hanya 13, 14, dan 15, tapi mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti penghujung Ramadan, itu merupakan tanggal-tanggal terbaik. Maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Dan Ramadan yang pertama dikenal dengan Syahrus Siyam. Bulan kita diwajibkan hamba-hamba Allah yang beriman untuk menjalani puasa. Puasa ini ibadah yang luar biasa. Keistimewaan, keutamaan di dalamnya, dan ketinggian nilai puasa itu sampai-sampai Nabi mengatakan la idlalah, tidak ada bandingnya. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa yang pertama itu Allah Ta'ala khususkan bagi orang-orang yang beriman. Kedua, yang diutamakan keistimewaan bulan suci Ramadan dengan puasa, ibadah yang bersih dari penyakit hati yang bernama riya. As-siyamu la riyaha fih. Jadi satu-satunya ibadah yang bersih dari penyakit hati yang bernama riya, yaitu puasa. Kita kalau ibadah sholat Pak, itu gampang terserang penyakit riya. Apa sih itu riya? Ingin dapat sanjungan, ingin dapat pujian, ingin dipandang oleh orang. Sholat kita bisa nggak terserang penyakit riya Pak? Assalamualaikum. Romannya nggak sahur ya. Sahur pakai mie sama sayur oyong lagi. Lemes jadinya. Kalau kita sholat Pak, kira-kira sholat kita bisa terserang penyakit riya nggak? Bisa ada unsur pamernya nggak? Yang ngomong bisa siapa tuh? Kasih tahu alasannya kenapa? Hah? Kenapa sholat kita bisa terserang penyakit riya? Kenapa dah? Nyaut nggak Pak? Ini kan orang semua isinya nih. Apaan? Karena ibadah sholat kelihatan. Sholat tuh kalau kelihatan gampang banget Pak. Ibadah yang kelihatan tuh mudah sekali terserang penyakit riya. Contohnya sholat. Coba dah. Kalau jadi imam, belakangnya calon mertua, Masya Allah, itu selesai Fatihah Yasin yang dibaca. Rakaat kedua selesai ya Fatihah Al-Waqi'ah. Insya Allah makmum bubar tuh model yang begitu. Ini saya mau tanya nih, kita terawih nyari yang cepat yang lama. Jawab yang jujur, di masjid nih dosa bohong. Hah? Cepet yang cepet juga mau kemana Bang? Betul. Kelamaan juga gak enak. Tapi imam kalau kelamaan, jangan kata orangnya, motornya dikenalin orang. Gitu lagi lewat nih motor siapa nih, kalau imam lama nih dia nih motornya gue kenalin banget. Itu kalau jadi imam belakang calon mertua, Masya Allah. Selesai sholat juga ngeluarin tasbih segede biji kolang-kaling. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Ilaha illallah, haknya paseh banget. Subhanallah. Mertuanya makin melongok. Subhanallah. Mertuanya pergi banallah udah. Kalau sholat di rumah sendirian, kunci kamar, kagak ada yang lihat, bacaannya gacoan. Rakaat pertama inna, bukan inna anzalna, inna atau inna. Rakaat kedua kulhu, sampai malaikat nebak begitu. Rakaat kedua kulhu nih, kulhu pasti kata gitu. Ibadah yang kelihatan gampang terserang penyakit riya. Sedekah kelihatan nggak? Haji umroh kelihatan nggak?
maka yang kelihatan itu Pak gampang terserang penyakit ria. Apalagi kalau haji, Masya Allah. Kadang di kampung kita semarak banget. Orang berangkat haji, berangkat umroh. Yang berangkat 2 orang, yang nganter 2 kopaja. La ilallah. Kadang begitu pulang sampai ke tanah air, dipanggil namanya, lupa titel hajinya, kagak mau nengok. Ada nggak yang model begitu Pak? Begitu diundang sama tetangganya, di surat undangannya lupa ngasih hak di depan namanya, kagak mau datang. Begitu kita tanya, ngapa ente kagak mau datang? Aneh kan udah berangkat haji, ini nggak ada huruf hak di depan nama aneh. Saya bilang Nabi Muhammad lahir di Mekah bang, nggak pernah kita selawat sama Nabi Muhammad bilangnya Haji Muhammad kan sih begitu. Mari sama-sama kita berselawat kepada Haji Muhammad, nggak pernah kan bang? Tapi ibadah puasa, ayo saya mau tanya, di mana letak riyanya? Di mana unsur pamernya? Bisa kita pamer dengan puasa kita? Bisa kita mendeteksi puasa kita? Enggak. Bisa kita menilai orang lain puasanya lebih hebat dari kita? Enggak bisa. Enggak bisa tuh kita ngomong, puasa ente hari ini hebat. Ngapa? Lemes banget. Belum tentu. Anda ini puasanya paling bagus. Ngapa? Ludahnya banyak. Wah, sariawan. Kita nggak bisa menilai puasa seseorang. Karena puasa itu ibadah sirriyah yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau nggak mau puasa, bang, kalau mau mengelabui orang-orang di rumah, itu paling gampang. Bener nggak? Sampai di kantor, jam makan siang, mampir tuh ke AW, American Warteg. Karena alhamdulillah tahun ini MUI mengeluarkan fatwa, seluruh warung-warung makan termasuk warteg, nih fatwanya MUI, dengerin, wajib ditutup atasnya. Di bawah kaki pada ngegelantung. Ya Allah, ada 6 kaki yang makan berapa orang tuh? 6 kaki 12. 3 orang. Ada 8 kaki yang makan berapa? 4. Ada 9 kaki. 5 yang ngatu diangkat kakinya. Makan habis 2 piring, rokok Samsu, ngopi habis 2 gelas. Masya Allah, pulang sampai rumah gampang, elap aja mulut. Jalan dilemes-lemesin dah. La ilaha illallah. Begitu baca Allah malakasum tuh udah tahak duluan. Nggak bisa kita merekayasa puasa kita tuh. Nggak ada puasa itu unsur pamer di dalamnya. Maka bersih dari penyakit hati yang bernama riya. Itu Ramadan dikenal dengan Syahrus Siyam. Kemudian Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Qiyam. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Betul Pak? Nggak ada tarawih di bulan Rabiul Awal. Nggak ada di bulan Rajab. Hanya ada tarawih di bulan Ramadan. Maka perbanyak ibadah kita, terutama di malam-malam Ramadan, dengan memperbanyak sholat sunnah, dengan menghidupkan hari-hari Ramadan dengan beragam kebaikan, insya. Dan Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran. Tanamkan di hati kita kecintaan yang lebih terhadap Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Karena orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang berteman baik dengan Al-Quran, maka orang tersebut nanti mendapatkan jaminan akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang menjumpaimu, memberikan pertolongan kepadamu di yaumil qiyamah. Insya Allah. Dan yang terakhir, Ramadan juga dikenal dengan Syahrus Sadaqah. Tadi hadisnya sudah disampaikan, sebaik-baiknya bersedekah
seafdol-afdolnya bersedekah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini sebagai pembuka pada kajian zuhur kali ini, kita akan lebih semangat lagi menjalani hari-hari Ramadan dengan berbagai macam kebaikan, bukan hanya menjadikan Ramadan sebagai ritual tahunan yang ketika semangat kita muncul, gairah kita tumbuh hanya seminggu awal Ramadan. Nanti sudah mulai pertengahan Ramadan makin kelihatan mana orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah Ramadan. Apalagi nanti kalau sudah Asyrul Awakhir, 10 terakhir, makin nampak mana orang yang benar-benar menjalankan ibadah Ramadan dengan orang-orang yang hanya menjadikan Ramadan sebagai ritual tahunan. Kalau sekarang masih kelihatan, Pak, karena masih babak penyisihan. Peserta tarawih juga masih lumayan banyak, betul? Nanti kalau udah mulai pertengahan Ramadan, kelihatan tuh. Pengurus juga udah mulai ngumumin, alhamdulillah tarawih di malam 15 sudah mengalami kemajuan. Sapnya pada maju. Kalau udah mulai 10 terakhir apalagi tuh, yang rame udah bukan lagi masjid, musola. Tuh, mall tuh. Ngapain? Udah pada mulai tawaf tuh. Keliling mall. Belum lagi pagi-pagi udah sibuk sa'i dari Tamrin City ke Tanah Abang. Belum yang di stasiun, belum yang di terminal. Biasanya kalau sudah mulai 10 terakhir itu, itulah para finalis-finalis Ramadan yang tidak tereliminasi. Cuman pesertanya kebanyakan aki-aki. Bilal aki-aki, Imam aki-aki. Ya Allah, nama 10 terakhir. Cuman beberapa gelintir ada anak muda. Aki-aki kalau udah jadi imam, ya Allah. Kesian kita, dirinya udah doyong-doyong. Ingatan berkurang. Betul, Pak? Bilal aki-aki. Tuh imam ngadap jamaah, nyok kita mulain tarawih, nyok. Kata jamaahnya, nyok. Mulain bilang, lah tuh tarawih aja rokumullah. Anak-anak muda doang, nah lama nih urusan. Ya aki-aki kalau udah mulai tua, ingatan berkurang, betul Pak ya? Orang kalau udah tua kan gitu. Sholat, baca, selesai Fatihah al-hakumut, lakeder kagak ketemu. Hakumut takasur hatta zultumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna, summa kalla sawfa ta'lamun. Kagak kelar-kelar, kalah mulu. Anak muda kekeselan diendahamin, kalla layun fazanna fil hutama, al-qari'ah nyasarnya. Allah. Ya namanya 10 terakhir biasa begitu. Nah mudah-mudahan kita ini yang Allah Ta'ala golongkan dan dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peserta Ramadan yang diberikan kekuatan istiqamah dari mulai malam pertama Ramadan sampai penghujung Ramadan nanti. Amin. Ya Rabbal, diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, keberkahan dalam menjalankannya, dan kemudahan selalu di dalam menghidupi hari-hari Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, berikanlah kami kekuatan zahir dan batin dan menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan. Berikanlah kami kesehatan, keafiatan yang sempurna ya Allah, sehingga dengan mudah kami bisa beraktivitas, menjalani dan menghidupi hari-hari Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, mudahkanlah selalu ya Allah. Berikanlah keberkahan kami di bulan suci yang mulia ini ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana,
يا ربنا ويا إلهنا سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.